Baik, puji Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya sampaikan firman Tuhan dengan tema Attitude of Christmas, sikap daripada Natal. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat 26 sampai 30, berjudul pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapak leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Yang menarik, di ayat 26 diceritakan pada bulan ke-6, datanglah malaikat Gabriel kepada Maria menyampaikan pesan Tuhan, bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus bentuk dalam bahasa Yunani, sedangkan dalam bahasa Ibrani artinya Yosua, yang artinya adalah Tuhan menyelamatkan. Sama seperti Yosua memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian, demikian juga Yesus memimpin umatnya kepada kehidupan yang kekal. Kita bertanya, kenapa Natal dirayakan di bulan Desember? Kalender dalam Alkitab mengkerucut kepada kalender Yahudi, sedangkan kalender yang kita gunakan adalah kalender Romawi. Bulan pertama di kalender kita yaitu jatuh di bulan Januari, karena kita merayakan tahun baru di tanggal 1 Januari. Sedangkan kalender Yahudi, bulan pertama bagi mereka di pertengahan bulan September. Nah, malaikat Gabriel datang kepada Maria jelas di bulan yang ke-6. Jadi kalender Yahudi bulan ke-6 adalah bulan Maret. Dan biasanya wanita kalau masa mengandung butuh waktu 9 bulan. Bulan Maret ditambah 9, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi benar, kira-kira Yesus lahir di bulan Desember. Nah, kita belajar di sini ada 3 attitude Maria dalam menghadapi Natal. Ada 3 attitude yang kita perlu lakukan dalam menyambut Natal. Yang pertama, sikap Maria kepada perkataan Tuhan adalah bukti ketaatan mutlak seorang hamba. Lukas 1 ayat 38 kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bangsa Yahudi hidup di bawah ketentuan tradisi atau budaya yang sangat ketat dan ekstrim. Salah satunya adalah tidak diperkenankan melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan dengan alasan apapun itu. Jadi jika ada seorang wanita mengandung di luar pernikahan suami istri, maka perempuan itu akan dikeluarkan dari ikatan keluarga. Dia diusir, diasingkan, jadi pengemis. Dan ironisnya, bisa-bisa dikenakan hukuman mati dengan dirajam batu. Memang melakukan kehendak sendiri lebih mudah daripada melakukan kehendak Allah.
Karena kehendak Allah seringkali sulit dimengerti, sulit dilakukan. Apalagi bila kehendak Allah itu penuh mengandung resiko, seperti yang dialami oleh Maria. Namun kalau kita mengikuti kehendak kita sendiri, memang mudah, tidak berisiko. Tapi kita tidak akan mengalami next level. Kita akan berjalan di tempat. Tapi kalau kita mengikuti kehendak Allah, sekalipun sulit, mengandung resiko yang tinggi, selalu membawa kepada kita next level. Seperti Abraham, diminta Tuhan untuk keluar dari kampung halaman di Ur Kasdim. Tuhan berjanji akan memberikan tempat yang baru, yaitu tanah perjanjian. Jika seandainya Abraham tidak mau mengambil resiko untuk mengikuti kehendak Tuhan, maka Abraham dan keturunannya sampai hari ini masih tinggal dan hidup di tanah gersang di daerah Ur Kasdim yang sekarang menjadi Irak atau dekat Kuwait. Namun bersyukur karena Abraham mengikuti kehendak Tuhan. Akhirnya dia berani meninggalkan rasa nyamannya. Walaupun dia gak tahu tempat mana yang akan Tuhan berikan. Dia keluar melangkah dengan iman. Dan akhirnya Tuhan memberikan tanah perjanjian yang sampai hari ini menjadi milik usaha mereka. Contoh kedua, Nuh diminta sama Tuhan untuk membuat bahtera yang besar. Jika Nuh tidak membuat bahtera, dia tergoyangkan mengikuti masukan orang-orang di zamannya pada waktu itu. Dan dia tidak buat bahtera, maka yang terjadi adalah tidak ada satupun manusia di bumi ini yang hidup. Namun bersyukur karena Nuh waktu itu mau melangkah dengan iman, menyadari bahwa dirinya adalah hamba. Dia punya attitude untuk taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Akhirnya Nuh bersama keluarganya diselamatkan. Beda dengan Yunus, saat diminta oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di Niniwe, agar orang-orang di kota itu bertobat. Namun dia menyangkal kehendak Tuhan dan memaksa nuruti keinginannya. Dan dia pergi jauh dari Niniwe ke arah Tarsis. Niniwe di arah utara timur, sedangkan Tarsis di arah barat. Dan apa yang terjadi ketika dalam perjalanan jauh dari rencana Tuhan, jauh dari hadapan Tuhan, akhirnya dia mengalami musibah. Dan dia harus dibuang dari kapal tempat dia pergi ke Tarsis. Dan harus tinggal di dalam perut ikan 3 hari. Seandainya Yunus waktu itu langsung untuk pergi ke Niniwe, mengikuti perintah Tuhan, maka dia tidak perlu menderita selama 3 hari dalam perut ikan. Satu gambaran ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, walaupun mengandung resiko yang tinggi, walaupun kita tidak suka, tapi sesungguhnya Tuhan sedang mengupgrade supaya kita bisa punya sesuatu yang lebih baik ke depan. Tapi kalau kita memaksakan kepentingan kita, mungkin kita lihat baik, maka engkau cuma menerima sampai di situ saja. Engkau gak akan bisa mengalami upgrading. Sikap Maria merupakan hal yang luar biasa terhadap pemberitahuan Tuhan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu berbeda dengan sikap pendahulu-pendahulunya Maria, di mana ketika Sarah istri Abraham diberitahu engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki di usia tuamu, Sarah langsung tertawa, ngeledekin Tuhan. Gak mungkin, saya ini udah berhenti datang bulan, gak mungkin saya punya anak. Sama yang dilakukan oleh Zakaria ketika diberitahu oleh malaikat Tuhan bahwa engkau akan memiliki anak laki-laki dan istrimu yang tua akan mengandung. Yang dilakukan sama Zakaria, dia menyaksikannya, meragukan, tidak percaya, sampai Tuhan membuat dia bisu. Padahal dia seorang imam, dia selalu berada dalam hadirat Tuhan di bait Allah, namun dia gak percaya. Namun yang menarik di sini ketika Tuhan memberitahu kepada Maria bahwa kau akan mengandung seorang anak laki-laki datang dari Tuhan, bukan karena hubungan suami istri. Secara sejarah belum pernah ada yang terjadi seorang wanita mengandung seorang anak tanpa hubungan suami istri. Tapi sejarah membuktikan berkali-kali di firman Tuhan bahwa orang yang usia tua bisa mengandung. Tapi yang menarik, sekalipun kelihatan tampak mustahil bagi Maria, Maria punya sikap berkata kepada Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu itu. Amazing, no wonder
Maria diberikan kasih karunia. Doa Maria sama dengan doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, sambil berkata, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Cawan bicara kesengsaraan, cawan bicara penderitaan. Dia tunggu jawaban di Bapa tidak kunjung datang. Dia serahkan, bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu. Sampai 3 kali Yesus berdoa. Di Taman Getsemani, Yesus sedang menunjukkan bahwa kehadirannya di muka bumi adalah sebagai Allah yang menjadi sama dengan manusia. Ia mengambil rupa seorang hamba. Sebagai hamba, ia taat mutlak. Walaupun ia tahu bahwa darahnya akan mengalir, tubuhnya akan dihancurkan. Tetapi dalam ketaatan yang mutlak, seorang hamba, Yesus dapat berkata, jangan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi satu-satu doa Yesus yang tidak dijawab oleh Bapa di surga pada waktu di Taman Getsemani. Yesus tidak kecewa. Yesus menyerahkan pada kehendak Bapa. Ternyata ada rencana Bapa yang jauh lebih mulia tersedia buat kita semua. Hal yang sama, kalau doa kita gak dijawab, yang kita perlu lakukan adalah atur ekspektasi kita. Jangan sampai kita kecewa, jangan sampai kita marah, apalagi meninggalkan Tuhan. Siapa kita? Tuhan adalah Raja segala raja. Sadarilah bahwa Dia adalah Tuhan kita. Dia bukan budak yang mudah kita suruh-suruh. Kalau kita masih kecewa dengan doa dan jawaban yang tidak diberikan oleh Bapa kepada kita, membuktikan bahwa kita masih childish, kita masih kekanak-kanakan. Karena doa orang dewasa, ketika doanya gak dipenuhi, dia gak kecewa. Karena dia menyadari ada rencana Bapa yang jauh lebih mulia tersedia di depan kita. Jadi milikilah attitude yang sama seperti Maria dan Tuhan Yesus. Jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Yang kedua, attitude of Christmas. Saatnya untuk melahirkan hal yang baru. Lukas 1 ayat 31. Malaikat Gabriel berkata kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yang menarik, malaikat Tuhan berkata kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan. Sejak malaikat berkata engkau akan mengandung dan melahirkan, benih Roh Kudus ada dalam rahim Maria. Hari demi hari, bulan demi bulan, mulai membesar perut Maria. Tiba saatnya di 9 bulan Maria harus melahirkan. Kemudian dia berpikir, sayang, jangan saya lahirkan. Saya simpen aja baby Yesus cute di dalam saya. Kalau Maria tidak mau melahirkan baby Yesus, maka yang terjadi, yang pertama, Maria hidup, baby mati. Atau yang kedua, kalau Maria tidak mau melahirkan baby Yesus, yang terjadi, Maria mati, babynya hidup. Atau yang ketiga, kalau Maria tidak mau melahirkan, maka yang terjadi, Maria mati dan babynya mati. Kalau Maria tidak mau melahirkan, ada yang mati. Itu sebabnya yang Maria lakukan adalah dia lahirkan. Waktu dia lahirkan memang sakit, memang sempat mengalami penderitaan. Tapi begitu anaknya lahir, maka sukacita yang dialami gak sebanding dengan penderitaan waktu dia merasakan sakit bersalin. Hal yang sama, sekarang waktunya untuk kita melahirkan potensi kita, kreativitas kita, ide-ide kita, untuk melahirkan panggilan kita, visi kita, habit kita yang baru. Karena Natal dalam bahasa Latin artinya melahirkan. Noel dalam bahasa Portugis artinya melahirkan. Jadi setiap kali kita masuk bulan Natal, waktunya untuk kita melahirkan habit yang baru. Jangan tahan. Kenapa Tuhan mau untuk kita melahirkan habit yang baru? Karena Matius 9:17, anggur yang baru harus disimpan dalam kantong kulit yang baru. Sebab anggur yang baru kalau disimpan dalam kantong kulit yang lama. Karena pada zaman Alkitab, orang menyimpan anggur bukan di dalam botol, tapi dalam kantong kulit, agar lebih nyaman, agar makin enak. Itu sebabnya kalau anggur yang baru ditaruh dalam kantong kulit yang lama, akibat fermentasi kantongnya akan robek. Yang terjadi, anggurnya tumpah, kantongnya rusak. Itu sebab Yesus mengajarkan anggur yang baru harus simpan dalam kantong kulit yang baru. Artinya, mari di bulan Natal ini, di bulan Desember ini, kita lahirkan
karakter kita yang baru. Masuk tahun baru, mari kita masuk dengan habit yang baru. Sebab kalau kita masuk tahun baru dengan cara hidup yang lama, dengan cara hidup yang ilegal, masih menyimpan dosa, masih bermain-main dalam dosa, makin terjadi bisnis kita koya, karir kita koya, pelayanan kita koya, masa depan kita koya. Jadi kalau bisnis kita mau aman, karir kita mau aman, mari masuk tahun yang baru. Mari kita masuk di bulan Desember ini, di bulan perayaan Natal ini dengan sikap yang baru, cara hidup yang baru. Tahun yang baru harus masuk dengan hati yang baru. Kita gak bisa masuk tahun baru dengan hati yang penuh kebencian, kepahitan, kecewaan, makin terjadi koya. Jadi kalau kita mau tahun depan, ada tahun di mana keluarga kita bahagia, bisnis kita lancar, karir kita meningkat, pelayanan kita berdampak, kesehatan kita prima. Masuk tahun baru dengan hati yang baru dan cara hidup yang baru. Juga saatnya bagi kita untuk melahirkan potensi, untuk melahirkan kemampuan kita. Apa itu potensi? Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang masih tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang masih tersembunyi, talenta yang belum terpakai. Jadi kita lahir bawa benih, kita lahir bawa kemampuan. Benih bukan bicara hasil, tapi benih bicara soal potensi. Jadi dalam diri kita sudah ada kemampuan tapi belum terbuka. Dalam diri kita sudah ada keberhasilan tapi belum digunakan. Dalam diri kita sudah ada talenta, karunia tapi belum terpakai. Yang kita perlakukan, keluarkan. Because the greatness is born in the heart of every man, but only those who recognize that will ever achieve. Kebesaran ada dalam hati setiap manusia, tetapi hanya mereka yang mengenalinya yang berhasil mencapainya. Wow. Jadi kebesaran tidak ada di depan, tidak ada di samping, tidak ada di mana-mana. Kebesaran ada dalam dirimu. Suatu kali ada seniman terkenal bernama Michelangelo. Dia berhasil membuat patung raja yang begitu terkenal. Dan kemudian orang-orang pengen membelinya. Bahkan raja-raja kaya yang ada di Eropa mau membayarnya, tapi Michelangelo tidak mau jual. Seorang reporter datang sama Michelangelo, "Michael, bagaimana kau bisa buat patung raja yang begitu terkenal, yang harga unvaluable, nggak bisa dibayar oleh uang?" Jawaban Michelangelo sederhana. "Sore hari, saya keluar dari rumah, saya menemukan bongkahan batu yang tidak digubris orang sama sekali. Yang saya lakukan adalah saya mengambilnya, saya memotong bagian-bagian yang perlu, muncullah patung Raja Daud." Wow, berarti bongkahan batu itu sudah ada tempat yang sama bertahun-tahun, bukan cuma bertahun-tahun, puluhan tahun. Bahkan bongkahan batu itu sudah dilewati puluhan, ratusan, ribuan, mungkin ratusan dan jutaan orang. Tapi mereka gak menyadari ada Raja Daud sedang terjebak di dalamnya. Pas Michelangelo lewat, lihat Raja Daud, yang dilakukan, dia bantu mengeluarkan. Kita bisa lihat kebesaran tidak ada di luar, tapi kebesaran ada dalam diri kita. Kalau ada tempat yang paling kaya di dunia, sebetulnya bukan yang Papua yang kaya dengan uranium, bukan Halmahera yang kaya dengan emas, bukan Timur Tengah yang kaya dengan minyak bumi. Tapi kalau ada tempat yang paling kaya di dunia, di dalam diri saudara dan saya. Selama kita masih hidup, inilah kesempatan untuk kita mengeluarkan potensi kita, mengeluarkan kreativitas kita. Sebab begitu kita masuk di yang kubur, selesailah kreativitas kita. Sekalipun kau di usia yang begitu lanjut, engkau masih bisa punya kreativitas dan potensi yang kau bisa keluarkan. Pencipta Kentucky Fried Chicken melahirkan Kentucky yang begitu terkenal di umur usianya 65 tahun. Jadi kalau saya pergi ke kuburan, saya selalu sedih dan saya melihat kebanyakan kuburan ada tempat orang besar yang tidak pernah menjadi besar, tempat orang kaya yang tidak pernah menjadi kaya, tempat orang kreatif yang tidak menjadi kreatif. Saya berapa kali memakamkan orang-orang yang usianya masih muda. Saya lihat begitu banyak bangunan-bangunan, desain-desain, ide-ide, bisnis-bisnis, lagu-lagu, bahkan materi-materi seminar, khotbah yang belum sempat dikeluarkan. Karena kemalasan mereka, karena bermain-main dalam dosa, karena ketidaktahuan mereka mau masuk dalam kuburan. Mumpung kita masih bernafas, inilah kesempatan kita untuk mengeluarkan, melahirkan, seperti Maria, waktunya untuk melahirkan. Bill Gates berkata, "If you born poor, it's not your mistake. But if you die poor, totally is your mistake." Kalau Anda lahir miskin, itu bukan kesalahan Anda.
Karena Anda tidak bisa pilih dari mana saudara lahir. Tapi kalau Anda mati miskin, itu adalah pilihanmu. Saya rindu untuk setiap kita, sebelum Tuhan panggil kita terus mengeluarkan kreativitas. Sebab lewat kreativitas, maka membuat bisnis kita maju, karya kita lebih baik, pelayanan kita lebih berdampak, orang banyak diberkati, dan lain sebagainya. Yang ketiga, attitude Christmas, selalu memberi yang terbaik. Natal, Bapa memberikan anak satu-satunya yang terbaik agar kita diselamatkan. Natal bicara Yesus memberikan hidupnya untuk kita. Natal bicara Maria memberikan rahimnya, waktunya, perhatiannya untuk Sang Juru Selamat. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena besarnya kasih Tuhan, Dia memberikan. Memberi adalah suatu perbuatan kasih. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita gak mungkin mengasihi tanpa memberi. Sebab di dalam kasih terdapat pemberian. Kita bisa memberi sedekah kepada pengamen atau pengemis tanpa kita mengasihi mereka, tapi kita gak mungkin mengasihi tanpa memberi. Makanya ketika Tuhan mengasihi kita, yang Dia beri hidupnya, nyawanya. Kalau nyawanya Dia beri, apalagi berkatnya, apalagi mujizatnya, apalagi kehadirannya, Dia sanggup untuk beri. Sama hal ketika engkau berkata, saya mengasihi Tuhan. Yang kita beri bukan cuma waktu, bukan cuma harta, tapi kita bisa beri hidup kita. Sama dengan orang Samaria dalam Lukas 10 ayat 27-37, ketika dia melihat ada seorang yang digebukin, dipukul, terkapar, berdarah-darah. Dia melihat orang Kristen melewatinya, bahkan imam melewatinya. Yang dilakukan sama orang Samaria ini, dia berhenti dan menolongnya di tengah-tengah hari panas terik, memberikan minum, membalut luka-lukanya, membersihkan lukanya, dan kemudian menggotongnya ke atas keledainya dan membawa ke rumah sakit, membiayakan semua biaya pengobatannya. Itu sebab Yesus berkata, di antara ketiga orang ini, manakah yang mengasihi sesama? Imam yang melewatinya, orang Kristen melewatinya, Lewi, atau orang Samaria? Di dalam kasih terdapat segala sesuatu. Ketika kita mengasihi orang, pasti kita bisa beri yang terbaik buat mereka. Kebaikan itu mudah menular, karena mereka yang menerima kebaikan cenderung ingin membalasnya kepada yang lain. Baru-baru ini terjadi sebuah story yang sangat luar biasa masuk dalam news CNN tanggal 10 Desember 2020, di mana seseorang membeli makanan di Dairy Queen di Amerika Serikat melalui jalur drive-thru. Orang ini membayar makanannya, juga membayar kepada orang yang ada di belakangnya, mobil yang ada di belakangnya. Yang menarik, ketika dia memulai kebaikan dengan membayar bukan cuma untuk dirinya, tapi membayar juga untuk orang di belakangnya, maka yang menarik, hari itu terjadi 900 mobil melakukan hal yang sama, menebarkan kebaikan buat orang-orang di sebelahnya, di belakangnya. Mari kita jalani hidup ini selalu memikirkan apa yang kita bisa lakukan terbaik buat orang lain, bukan orang lain yang bisa lakukan terbaik buat kita. Mari kita memikirkan bagaimana di bulan Natal ini untuk kita beri perhatian kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada orang yang membutuhkan. Karena yang menarik, 1 Petrus pasal 3, 13-14, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga, karena kebenaran kamu akan berbahagia. Jadi justru ketika kita melakukan kebaikan, selain menular, meredam kejahatan. Baru-baru ini minggu lalu, ketika saya bersama istri pergi ke sebuah department store, dan saya mau masukkan mobil di tempat parkir, tiba-tiba ada mobil yang main terobos untuk masuk di tempat parkir saya. Dan kemudian saya buka jendela dan berkata, "Bapak buru-buru?" "Ya, saya mau cepet-cepet aja masuk." "Oke, silakan Bapak ambil." Dan kemudian saya cari tempat lain. Memang butuh waktu lagi untuk mencari lokasi, karena biasa in weekend parkiran penuh di department store atau sebuah mall. Dan setelah saya dapat tempat parkir,
Dan kemudian kita mulai berbelanja dan kemudian pulang. Saya udah gak ingat lagi. Sampai kejadian kemarin, 1 minggu kemudian berarti, ketika kami mengunjungi keluarga yang sedang masuk rumah sakit. Jadi kami terburu-buru dan saya melihat ada satu tempat parkir yang kosong. Ketika saya sedang mau meluncur ke sana, ternyata sudah ada mobil yang lebih dulu ada di depan saya. Dalam hati saya, saya kurang cepat tadi untuk ngegas. Tapi yang menarik, orang itu udah sempat berhenti di tempat parkir yang kosong. Dia lihat kami di belakang dan kemudian dia jalan maju lagi ke depan, memberikan kesempatan untuk saya memarkirnya di depan dekat pintu masuk lobi rumah sakit. Dan kemudian Tuhan ingatkan, bukankah minggu lalu kau menabur tempat parkir? Hari ini kau menuai tempat parkir. Waktu itu orang terburu-buru butuh tempat parkir, kau berikan. Hari ini kau terburu-buru cari tempat parkir, orang lain berikan. Wow, saya cuma mikir kalau minggu lalu saya ribut-ribut sama orang itu, saya gak terima. Maka yang terjadi adalah sesuatu yang akan semakin parah. Tapi karena saya memberikan kesempatan buat orang itu, akhirnya kebaikan itu menular. Walaupun mungkin orang di depan mobil saya itu gak tahu bahwa saya pernah berbuat baik kepada orang lain di minggu sebelumnya. Tapi itu, the spirit of Christmas, the spirit of giving. Dan ketika kita memberi, maka kebaikan itu akan menular. Jadi kita belajar hari ini attitude of Christmas. Yang pertama, bukti ketaatan mutlak seorang hamba. Yang kedua, saatnya untuk melahirkan hal yang baru, habit dan kreativitas kita. Dan yang ketiga, selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan orang lain. Merry Christmas, God bless you.